Bismillahirrahmanirrahim. Qul musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab yang akan kita kaji pada kesempatan ini berjudul Al-Ahammu fi Fiqhi Thalibil Ilmi. Hal-hal penting di dalam dimensi fikih bagi orang yang mencari ilmu. Ini merupakan kitab kontemporer yang dikarang oleh Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf. Tampaknya beliau berasal dari Hadramaut, Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif, pembukaan pengarang. Alhamdulillahilladzi la tuhsa mawahibuhu wa la tanfadu ajaibuhu wa la tuhsaru lahu minan. Sebagaimana biasa bahwa dalam permulaan kitab senantiasa dituliskan bacaan basmalah, kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu diakhiri dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan tabi'in, tabi'at, hingga kepada kita selaku umatnya. Hal itu merupakan sebuah tradisi sekaligus juga untuk memenuhi anjuran dan panduan yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Kenapa biasanya dalam penyusunan kitab selalu diawali dengan bismillah? Karena dalam sebuah hadis dikatakan kullu dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u au abta'u. Setiap perbuatan baik, setiap aktivitas baik yang tidak didahului oleh ucapan basmalah, ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka itu tidak sempurna. Seperti umpama kucing yang tidak memiliki ekor, gitu. Jadi tidak sempurna penampakannya. Oleh karena itu, maka wajar sekali sebagai aktivitas yang baik, yakni menyusun sebuah kitab, menyusun sebuah karya pengetahuan, itu haruslah diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, dan tentunya disusul dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena karya yang telah ditulis ini tidak lain merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada penyusun, ya, atas kemampuan, atas ilmu pengetahuan yang telah dianugerahkan Allah kepada penyusun, sehingga patutlah memuji Zat yang Maha memberi nikmat itu. Lalu disusul dengan sholawat dan salam, merupakan sebuah ungkapan kecintaan kepada Nabi Muhammad, sebuah ungkapan penghormatan kepada beliau, kekasih Allah yang menunjukkan jalan kepada umat manusia agar meniti jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa-apa yang akan kita pelajari, apa-apa yang akan kita bahas nantinya, itu semata-mata untuk memenuhi ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Kita diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah,
untuk sampai kepada pelaksanaan sholat itu tentunya kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana cara sholat, bagaimana cara bersiap untuk melaksanakan sholat, yakni bersuci dalam pengertian berwudu maupun mandi, gitu. Nah, hal-hal itu tentunya tidak secara otodidak dapat kita pahami, dapat kita ketahui, melainkan berdasarkan petunjuk dari ulama-ulama yang telah lampau, yang telah terlebih dahulu berijtihad, merumuskan, meneruskan apa-apa yang beliau ketahui dari generasi-generasi sebelumnya, dari generasi sahabat, kemudian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Nah, kitab ini menerangkan tentang fikih, tentang hal-hal yang terdapat di dalam pembahasan-pembahasan fikih, wabil khusus fikih dalam mazhab Syafi'i. Sebab kita ketahui bersama bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengakui 4 mazhab fikih yang lestari hingga saat ini, yang dapat dipertanggungjawabkan produk-produk hukumnya, produk-produk fikihnya hingga saat ini, yakni mazhab Imam Malik, mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Gitu. Nah, dalam konteks kita sebagai orang Indonesia, terutama lebih sempit lagi sebagai orang yang tinggal di Pulau Jawa, itu kebanyakan menggunakan fikih yang bermadhab Imam Syafi'i, gitu. Karena diyakini produk-produk hukum dalam madhab Imam Syafi'i itu lebih relevan untuk kita praktekkan di dalam di wilayah Indonesia yang tropis, yang melimpah sumber daya alam, terutama airnya. Di samping itu juga karena faktor yang lain, karena genealogi keilmuan yang kita dapatkan hingga hari ini dari guru-guru kita, dari guru-gurunya dan guru-gurunya terus sampai ke atas, itu kebanyakan adalah fikih yang bermadhab Syafi'i, gitu. Sebagaimana pada umumnya pembahasan fikih itu diawali dengan Kitabut Thaharah, dengan bab tentang bersuci. Apa thaharah itu? Ta'rifut thaharah. Definisi thaharah. Lughatan an-nazafatu wal khulusu minal adnasil hisiyyah. Secara etimologi, thaharah itu adalah kondisi bersih dan murni dari kotoran-kotoran yang bisa terindra, yang kotoran-kotoran yang physically, yang berbentuk konkret, gitu. Kat-thaharati 'anil hadathi wal khobathi, seperti thaharah atau bersuci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, wal khobathi, dan kotoran-kotoran najis-najis, gitu. Wal ma'nawiyati, termasuk juga bersuci dari kotoran-kotoran yang abstrak, yang tidak tampak oleh mata, yang tidak dapat terindra. Kat-thaharati 'anil amradil qalbiyah, seperti bersuci dari atau suci dari
penyakit-penyakit hati. Seumpama kal'ujbi, ujub, berbangga diri, wal kibri, sombong, wal hasadi, hasud, war riyai, dan riya, pamer. Hal-hal tadi yang disebutkan terakhir itu tidak dapat kita lihat secara kasat mata, bukan berupa benda konkret, melainkan adalah sesuatu yang abstrak yang terdapat pada perilaku, yang terdapat pada diri seseorang. Itu disebut dengan amrodil qalbiyah, penyakit-penyakit hati. Namun tentunya penyakit-penyakit itu dapat kita saksikan cerminannya dari tingkah laku maupun perkataan seseorang. Gitu. Nah, jadi suci itu secara bahasa mencakup keadaan bersih dari kotoran-kotoran, dari najis yang bersifat konkret maupun bersih dari penyakit-penyakit hati yang bersifat abstrak, tidak terlihat, tidak kasat mata. Itu secara etimologi, secara bahasa. Wa syar'an, dan menurut terminologi syara', istilah syara', toharo ini tertentu pada pengertian seperti berikut. Raf'u hadatsin au izalatu najisin, menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Au ma fi ma'nahuma, atau sesuatu yang tercakup di dalam makna raf'i hadas wa izalatin najis. Nanti belakangan akan dijelaskan maksudnya. Au ala suratihima, atau atas penggambaran dari atau refleksi dari menghilangkan hadas. Juga akan dijelaskan maksudnya apa. Wa hadza ta'riful Imam Nawawi. Ini merupakan definisi yang diketengahkan oleh Imam Nawawi, yakni Syekh Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Apa yang dimaksud dengan raf'u hadas? Pengertian toharoh menurut syara' tadi disebutkan salah satunya adalah raf'u hadas, menghilangkan hadas. Apa aktivitas-aktivitas yang menghilangkan hadas itu? Kal wudu'i wal ghusli, yakni seperti wudu dan mandi besar, maksudnya mandi jenabah. Nah, dua hal ini merupakan aktivitas yang dapat menghilangkan hadas. Sebagaimana sudah mafhum bahwa hadas itu terdiri atas dua macam. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil adalah keadaan yang mengharuskan orang mengambil air wudhu atau yang menggantikan air wudhu untuk dapat menjalankan ibadah sholat dan ibadah-ibadah lain yang mensyaratkan wudhu. Itu hadas kecil. Sementara hadas besar adalah keadaan yang mengharuskan seseorang melakukan mandi besar atau mandi jenabah. Nah, tentu detail daripada keadaan-keadaan tadi itu dijelaskan dalam bab yang khusus yang tertentu di bab yang lain. Izalatu najisin, menghilangkan najis, termasuk daripada toharo adalah menghilangkan najis. Kal istinja'i bil ma'i, seperti istinja dengan menggunakan air, itu adalah izalatu najis. Istinja itu adalah aktivitas menghilangkan kotoran setelah kita melakukan buang air kecil atau buang air besar.
Itu disebut dengan istinja. Yang dapat menghilangkan najis adalah istinja dengan menggunakan air. Gitu. Itu sangat efektif untuk menghilangkan najis. Wa ghuslis tsaubi al-mutanajjisi. Termasuk juga aktivitas izalatun najisin, menghilangkan najis, adalah aktivitas mencuci baju yang terkena najis. Sebab pakaian juga diharuskan bersih dari najis untuk dapat kita gunakan beribadah, terutama sholat, sebagai salah satu dari syarat sahnya sholat. Kalau tidak kalau pakaian yang dikenakan ketika sholat itu terkena najis, maka tidak sah sholatnya. Ini demikian. Tentu di dalam mencuci pakaian pun itu terdapat panduan-panduan tertentu yang memastikan baju yang dicuci itu bersih dari najis dan tidak mengotori baju yang lain. Praktiknya begini, kalau seseorang mencuci baju yang terkena najis, terdapat darah atau najis lain di pakaiannya, kemudian langsung dicelupkan ke dalam bak yang berisi air, jika najis tersebut tidak dihilangkan terlebih dahulu, maka najis itu akan bercampur dengan air yang di dalam bak. Alhasil, bukan malah menyucikan baju tersebut, malah sebaliknya akan mengotori baju-baju yang lain yang terdapat di dalam bak. Gitu. Maka cara yang tepat adalah dengan mengucurkan air, dengan mengalirkan air ke atas baju yang terkena najis itu sampai dipastikan najisnya itu hilang, bersama sifat-sifat najisnya hilang dari pakaian tersebut. Apa sifat najis itu? Ta'mun, rasa, rihun, bau, dan launun, warnanya. Sudah tidak terdapat rasanya, tidak terdapat warna, juga tidak terdapat bau pada pakaian yang terkena najis itu, maka kita bisa memastikan kalau baju tersebut telah hilang, telah dientaskan dari status mutanajis dan siap untuk dicuci sebagaimana biasa menggunakan sabun dan seterusnya. Gitu. Jadi tidak boleh dicampur terlebih dahulu dengan pakaian yang lain. Ini khususnya bagi orang tua yang memiliki putra-putri yang masih bayi atau masih balita, yang biasanya masih mengompol, ya. Itu jangan dicampurkan pakaian yang terkena air kencing dari bayi dan balita itu ke pakaian-pakaian lain agar tidak menjadi mutanajis semua. Gitu. Ma fi ma'na raf'il hadasi, termasuk di dalam pengertian toharo adalah ma fi ma'na raf'il hadasi, aktivitas yang senada, yang selaras dengan menghilangkan hadas. Tidak efektif untuk menghilangkan hadas, akan tetapi menjadi alternatif untuk menghilangkan, untuk raf'al hadas, gitu. Masih dikatakan atau masih di dalam pengertian raf'il hadas, gitu. Seperti apa? At-tayammum, bersuci dengan cara tayamum. Tayamum ini tidak secara langsung dapat menghilangkan hadas, akan tetapi hanya sebagai pengganti dari wudu dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya ketika tidak
ditemukan air untuk berwudu. Kalaupun ada air tapi airnya digunakan untuk konsumsi misalnya, karena kemarau yang panjang dan keadaan-keadaan yang lain, tinggal di gurun misalnya dan seterusnya. Ya. Atau tayamum karena memiliki riwayat penyakit atau sedang mengalami sakit yang ia tidak diperbolehkan untuk terkena air, maka dia dapat melakukan toharoh dengan cara tayamum. Gitu. Ini pun juga ada bab tertentu yang menjelaskan secara panjang lebar bagaimana cara bertayamum, apa saja yang digunakan dalam tayamum, tata caranya, kemudian apa saja yang membatalkan, itu dibahas secara spesifik, secara detail di bab yang lain. Wa wudu'i sahibid darurati, dan wudunya orang yang punya kondisi khusus. Punya kondisi khusus. Seperti apa? Kasalisil bauli, seperti orang yang tidak dapat menahan kencing, atau orang yang beser. Ini kondisi khusus yang menyebabkan makna raf'il hadas ini akan berbeda dengan umumnya, gitu. Sebab fa'innal hadatsa la yartafi'u fihima, hadas tidak bisa diangkat atau dihilangkan di dalam dua keadaan tadi. Dua keadaan, pertama ketika tayamum, kedua wudunya sahibid darurah, wudunya orang yang memiliki keadaan khusus, seperti yang terus-menerus mengeluarkan hadas, kencing gitu ya, atau kentut terus gitu, tidak bisa ditahan. Nah, ini tidak rafal hadas, tapi dia cara toharohnya sama seperti yang lain, yakni dengan cara berwudu. Akan tetapi akan lebih sering dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengalami kondisi khusus tadi. Gitu. Ma fi ma'na izalatin najasati, dan aktivitas-aktivitas yang semakna dengan izalatin najasa, yang selaras dengan izalatin najasa, menghilangkan najis. Seperti apa? Kal istinja'i bil hajari, istinja dengan menggunakan batu atau yang menyerupai batu. Menghilangkan bekas-bekas buang air kecil dan buang air besar dengan menggunakan batu atau kertas atau yang lainnya, benda-benda yang kesat dan kasar, yang suci tentunya. Nah, sebab ini tidak menghilangkan najis, akan terdapat bekas najis yang tersisa ketika istinja menggunakan batu atau yang lainnya. Tidak seefektif ketika istinja menggunakan air. Ma'ala surati raf'il hadath, termasuk di dalam toharo adalah aktivitas yang sebangun dengan raf'il hadath, menghilangkan hadas dengan wudu dan mandi tadi. Seperti apa? Al-aghsalil masnunah, mandi-mandi yang disunahkan. Mandi sebelum berangkat sholat Jumat misalnya. Wal wudu'il mujaddad, wudu yang diperbaharui. Wal ghuslatis tsaniyati watsalisati fi ghuslil yadi wa ghairiha, membasuh yang kedua dan yang ketiga pada saat membasuh tangan dan anggota wudu lain di dalam berwudu. Yang raf'ul hadas hanya ghuslatil ula saja, basuhan pertama saja yang raf'ul hadas. Sementara yang ghuslatus saniyah wasalisa itu surati raf'il hadas, sebangun saja dengan raf'ul hadas tapi tidak raf'ul hadas. Fa innahuma lam yarfa'al hadas, sebab keduanya tidak menghilangkan hadas. Wa suratuhuma kal ghuslatil ula, hanya sebangun saja dengan
basuhan yang pertama. Ma'ala surati izalatin najasati. Termasuk di dalam toharoh ialah aktivitas yang sebangun dengan izalatin najasa, menghilangkan najis. Seperti apa? Kalau ghuslatis saniyati wasalisati fi izalatin najasati. Seperti basuhan kedua dan ketiga di dalam aktivitas menghilangkan najis. Ketika kita mencuci pakaian tadi itu, dalam basuhan yang pertama atau yang kedua, najis itu luruh, najis itu hilang, beserta sifat-sifatnya. Sementara kita terus melakukan basuhan yang kedua dan ketiga. Nah, kedua dan ketiga ini tidak menghilangkan najis, tetapi ma'ala surati izalatin najasa. Termasuk di dalam aktivitas yang sebangun dengan izalatin najasa. Bukan tidak berfaedah, bukan tidak bermanfaat. Sama terhitung sebagai toharoh. Gitu. Akan tetapi kedudukannya tidak menghilangkan najis, itu saja. Fa innahuma lam tuzilan najasa wa suratuhuma kal ghuslatil ula. Maqasidut taharati ashkaluha arba'atun. Tujuan-tujuan bersuci, yang dimaksud tujuan di sini adalah format bersuci itu ada 4. Yang pertama adalah wudu. Secara praktek, yang dimaksud dengan bersuci itu adalah 1, wudu. Yang kedua, mandi. Mandi besar ya. Yang ketiga, tayammum. Dan yang keempat, izalatun najasa. Menghilangkan najis. Wasailut taharati al-asya'ul lati yutatahharu biha. Hal-hal yang digunakan pada saat bersuci itu ada 4. Yang pertama adalah al-ma'u, air. Idza kana tahuron mutlaqon. Apabila airnya berupa air yang tohur. Tohur itu pengertiannya suci lagi menyucikan. Tidak cukup hanya air suci saja. Air suci saja tidak dapat digunakan untuk toharoh. Air kopi adalah air yang suci. Air teh adalah air yang suci. Akan tetapi tidak dapat digunakan untuk berwudu. Apalagi untuk membasuh atau mencuci pakaian misalnya. Bukan malah bersih, tapi malah ternoda gitu pakaiannya. Suci, tetapi tidak menyucikan. Jadi apa air yang suci dan menyucikan itu? Ialah air yang mutlak. Air yang tidak memiliki tidak bersanding dengan zat yang lain. Kalau air kopi itu jelas bersanding dengan kopi. Air teh bersanding dengan teh. Ada zat lain yang bersanding dengan air. Yang dimaksud dengan air mutlak itu air yang masih murni. Seperti apa? Air sumur. Sumur itu hanya penyebutan asal saja, sumber saja. Tapi airnya sendiri adalah air yang belum tercampur dengan zat yang lain. Air laut, air hujan, air salju, air sungai, itu adalah air yang mutlak, gitu. Air yang mutlak. Dan kedudukannya suci lagi menyucikan. Bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk wudu, bisa digunakan untuk mandi, digunakan untuk mencuci dan sebagainya. Tentu dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku atasnya. Misal harus menggunakan gayung apabila airnya kurang dari 2 kula. Itu dialirkan airnya ya kalau kurang dari 2 kula. Kalau airnya 2 kula atau lebih boleh tangan kita masuk ke dalam bak misalnya. Tapi kalau air di dalam bak kurang dari 2 kula,
Jangan coba-coba mengambil air wudhu langsung dari air bak tersebut, sebab nantinya akan mustakmal begitu. Air yang kembali ke bak tersebut akan mustakmal kalau kurang dari 2 kula. Makanya caranya adalah dengan cara diambil menggunakan gayung lalu dialirkan ke anggota wudhu. Berapa 2 kula itu? 2 kula itu adalah ukuran volume di mana panjang kali tinggi kali lebarnya itu adalah 60 cm. 60 cm panjangnya, 60 cm persegi ya bentuknya ya. Kubus berarti. 60 cm, 60 cm, 60 cm. Itu 2 kula. Kurang lebih demikian. At-turabu. Kemudian alat bersuci yang lain adalah turab. Turab debu. Idza kana tahiran tahuran khalisun lahu hubar. Apabila debunya itu suci dan menyucikan. Suci, dia tidak tercampur dengan najis, juga tidak bercampur dengan gubar, dengan kerikil, dengan apa dan seterusnya. Oleh karena itu ketika kita bertayamum, kita dianjurkan untuk mengetuk terlebih dahulu tangan kita supaya tidak ikut tertempel di telapak tangan itu benda-benda lain selain debu. Kayak gitu. Misalkan kita menempelkan akan tayamum menempelkan di tembok atau di lantai dan lain sebagainya ya. Sesuatu yang ada debunya, tempelkan. Nah, agar tidak tercampur dengan yang lainnya, dengan benda-benda lain yang keras dan padat, kita ketuk terlebih dahulu tangan kita supaya yang tersisa di tangan kita adalah turab, debu saja. Baru kemudian kita lakukan tayamum. Yang ketiga ad-dabigh. Ad-dabigh itu adalah katalisator penyamakan. Bahan-bahan yang digunakan untuk menyamak. Ini banyak sekali. Idza kana hirrifan yanzi'ul fadolati 'anil jildi. Benda-benda yang bersifat tajam dalam pengertian berbau keras, baunya tajam, yang dapat menghilangkan sisa-sisa daging pada kulit yang akan disamak. Ini banyak sekali contohnya, seperti tawas, kemudian kayu-kayu yang tertentu yang punya rasa yang kuat, rasa yang tajam, atau dedaunan yang juga memiliki sifat yang sama. Itu bisa digunakan untuk dabigh. Bahkan sesuatu yang najis, beberapa menggunakan kotoran merpati misalnya, untuk menghilangkan fadolat sisa-sisa daging yang menempel pada kulit. Tapi tentunya itu menjadi mutanajis dan harus dibersihkan ketika proses penyamakan berlangsung. Hajarul istinja. Yang keempat adalah batu yang digunakan untuk istinja. Idza kana qali'an jamidan tahiran ghairu muhtaram. Dengan catatan benda-benda keras yang digunakan untuk istinja itu adalah benda yang di samping keras dia juga harus kesat lalu suci dan bukan merupakan benda yang diharamkan. Benda yang diharamkan itu apa ya? Misalnya istinja menggunakan emas gitu atau perak, itu tidak diperkenankan. Atau menggunakan najis, kotoran yang telah memfosil misalnya, itu tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai istinja. Atau tulang belulang, bangkai, itu juga tidak diperkenankan. Kalau konteks kekinian, mungkin yang kita dapat praktikkan istinja bil hajar ini adalah menggunakan tisu, ya, tisu toilet, gitu. Tisu toilet yang digulung itu. Tapi kalau di Indonesia tisu toilet itu menjadi multifungsi. Dia tidak hanya ditaruh di toilet, tetapi juga ditaruh di rumah makan. Gitu.
bisa menggunakan tisu yang kesat permukaannya juga suci ya. Suci. Ada bab tertentu yang membahas soal istinja bil hajar ini. Wasaili untuk bersuci, wasilahnya, mediumnya itu ada dua hal. Yang pertama adalah ijtihad dan yang kedua adalah wadah. Ijtihad itu artinya upaya kita untuk mencari tahu, mendapatkan keyakinan mengenai perangkat-perangkat bersuci yang akan kita gunakan tadi, bahwa hal itu adalah suci dan menyucikan. Gitu. Yang kedua adalah wadah. Tentunya kita perlu menggunakan medium untuk mengambil air misalnya, atau medium untuk kita mengambil turab, debu dan seterusnya. Demikian pembahasan pertama yang dipaparkan di dalam kitab Al-Aham ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, mohon agar tidak segan untuk memberikan koreksi apabila terjadi kekeliruan dalam memaknai maupun memberikan penjelasan. Alafumikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.